3 minggu berlalu, kejadian hito random atau tukar jiwa tidak pernah terjadi lagi. Sekarang mereka sibuk ngurusin artikel untuk eskulnya. Tapi semua ini masih berlanjut ya. Fuzen masih ingin bersenang-senang dan menghancurkan pertemanan mereka. Ketika Inaba dan Taichi sedang ngobrol-ngobrol di ruang eskul, tiba-tiba Inaba ini bertingkah aneh. Doushita? Inaba? Aoki dan Yui tiba di ruangan itu. Seketika Yui juga bertingkah aneh saat melihat Inaba dan Taichi seperti itu. Dan kejadian Kizu random pun dimulai. Saat malam hari, Taichi memikirkan kejadian tadi. Kenapa mereka berdua bisa kayak gitu? Dan tiba-tiba Taichi mendengar suatu bisikan. Nagase juga ikut bertingkah aneh. 4 orang sudah menunjukkan sesuatu yang gak sama sekali mereka sadari. Kemudian ya mereka berdua memastikan perasaannya masing-masing. Dan perasaan Taichi ke Nagase tetap sama. Karena mereka berdua malu-malu gak jadi lah kan. Gak jadi buat ngomongin resmi pacaran apa enggak. Aduh, sumpah lah. Keesokan harinya ada berita besar tentang Yui dan Aoki. Mereka berdua ditangkap polisi. Tapi Inaba dan Nagase gak tahu sama sekali cerita detailnya kayak gimana. Lalu Fujishima menawarkan kalau mau informasi tentang mereka, dia bisa bantu, tapi syaratnya dia mau minjem Nagase selama 3 jam buat senang-senang bareng. Dan bisikan Taichi pun terjadi lagi di sini. Inaba berhasil menahan Taichi. Fujishima bilang kalau Yui menghajar cowok-cowok yang godain siswi sekolah saat di jalanan. Karena Yui menghajarnya terlalu berlebihan, jadinya dia ditangkap polisi. Dan muncullah si Aoki yang gak terima Yui ditangkap. Lalu ujung-ujungnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Fujishima tahu ini karena bapaknya itu punya jabatan di kepolisian. Dan Inaba ya minta bantuan biar Aoki dan Yui dilepasin. Kekuatan orang dalam ya. Aduh. Di ruang eskul mereka semua bingung kenapa Yui bisa menghajar cowok-cowok itu. Padahal Yui itu punya fobia takut sama cowok. Lalu mereka sama-sama memastikan. Lu pada denger bisikan yang tiba-tiba muncul di pikiran gak? Nah di sini semuanya mengalami hal yang sama. Tiba-tiba Fusen Kazura datang kembali. Dia menjelaskan kalau kejadian ini adalah menghilangkan batas alam bawah sadar. Hal ini mengakibatkan keinginan apapun harus dilakukan saat itu juga. Ketika mereka mendengar semua bisikan itu, mereka nggak bakal bisa menolaknya. Kejadian ini terjadi kapan saja. Lalu Fusen pun pergi dari sana. Keesokan harinya Aoki masuk sekolah kembali, tapi tidak dengan Yui. Inaba, Taichi, dan Nagase menceritakan apa yang dibilang Fusen kemarin. Ternyata Yui dan Aoki juga kena kejadian yang sama. Jadi yang seharusnya kita nggak lakuin hal-hal berisiko, tapi ini malah kebalikannya. Kita harus bertindak sesuai apa yang dibisikkan tersebut. Untuk mengatasinya, kita harus menahan keinginan apapun yang berdampak ke emosional hati. Kalau perlu langsung belak-belakan aja, nggak perlu nahan-nahan. Ya pokoknya biar gak kejadian itu muncul lah. Ini semua udah terjadi tanpa mereka sadari. Dan si Taichi malah nyeplos juga ya tentang si Inaba kemarin dong. Inaba ga ore wo oshita no wa... Astaga. Kemudian mereka kembali ke kelas masing-masing dan Inaba bakal di ruang eskul buat ngerjain artikel. Tapi semua itu cuma kebohongan Inaba. Dia bener-bener gak tahu harus lakuin apa kali ini. Jana. Dan episode 6 pun selesai. Sekarang kita lanjut lagi boy ke episode 7, 8, dan 9 yang semakin runyam masalahnya ya. Taichi, naze chikoku shita? Nanka atta no ka? Osuraku suimin yoku da. Nagase mo suimin yoku no yokubou kaihou ka? 授業で小テストやらされてみんなが浸透してる時、最終的には寝ぼけてましたでごまかしきれたんだけど。Mereka ingin menjenguk Yui, tapi saat Aoki menelponnya beberapa menit yang lalu, Yui nggak memperbolehkannya karena dia bakal masuk sekolah minggu depan. Aoki juga hampir ikut emosi karena Fusen yang menyebabkan Yui seperti ini. Mata Yui ga naitari shitara yurusene. それぐらいなら昨日の騒ぎのほとぼりも冷めるだろうし。Yui. Aoki, Kiriyama Yui のいいところを5つあげろ。可愛い、明るい、強い、
Inaba berhasil mencegahnya. Kali ini Yui bener-bener parah banget keadaannya. Lalu tak lama kemudian keinginan Taichi pun terjadi kembali. 助けないと。離せ離せ、しっかりしろよ太一。しっかりしろ太一。助けなくちゃならないんだ。俺は桐山を助けなくちゃならないんだ。っていうかお前らちょっと遊んでないか。問題あるか。 Mereka pun pulang bersama. Kejadian ini nggak berlangsung lama kayak pertukaran jiwa sebelumnya, tapi ini bener-bener berdampak besar bagi yang nggak bisa nahan segala luapan emosional hati, terutama Taichi dan Yui. Keesokan harinya Yui masih belum masuk juga. Berkunjunglah mereka berempat ke rumah Yui. Nah, karena si Yui ini nggak mau buka pintu kamarnya, Inaba mengeluarkan mantra saktinya biar si Yui ini mau buka pintunya. まず3サイズは上から A の6。待った。入れるから待った。 Aduh, bisa aja nih si Inaba ya. Kemudian mereka membujuk Yui biar masuk sekolah lagi, tapi Yui ini tetap gak bisa ya. Karena kalau keinginannya tiba-tiba muncul, Yui bisa menyakiti orang di sekitarnya. Nah, kepancinglah emosional hati Inaba gara-gara Yui nyerah gitu aja. くだらない被害者面するなよ。あいつは私たちを面白くしたいんだ。そうならないとしたら、奴は何かを仕掛けてくる。だって誰にも会わなきゃ誰も傷つかずに済むじゃない。お前は自分が楽して人様にどれだけ負担かけてるか分かってるのか。また私たちの誰かを川に飛び込ませるか。もしかしたら5人全員危険なことになるかもしれない。なきゃ助けてもらえると思ってんじゃねえぞ。稲葉 Suasana semakin kacau. Keesokan harinya pas pulang sekolah, Taichi ketemuan sama Inaba. Tapi kali ini Inaba nggak mau jenguk Yui karena keberadaan dirinya makin memperburuk suasana. Dan di sini bisikan keinginan Taichi pun muncul. それが理由になるか。何勝手に諦めてるんだよ。失望したぞ稲葉。お前が仲間を見捨てるやつだなんて。その程度の人間で悪かったな。 Keesokan harinya Yui nggak masuk sekolah lagi dan ditambah Inaba nggak ke ruang eskul. Aoki, Taichi, dan Nagase bingung ya, apa yang kudu mereka lakuin sekarang. Tapi Taichi menyuruh agar fokus ke Yui dulu biar dia bisa masuk sekolah lagi. Nah, Aoki di sini nggak setuju ya karena emosional Yui juga nggak bisa terkontrol. Dan parahnya si Taichi juga tetap ngotot biar pada fokus ngajak Yui terlebih dahulu. Nah, berantemlah mereka di sini ya teman-teman. Tapi ini pemicunya nggak ada sama sekali tentang keinginan-keinginan atau bisikan itu. お前は今のユイをどうにかすることしか考えてねえのかよ。もっと先のことまで考えろっつんだ。昨日もその前も何ともならなかったじゃねえか。だからってここで話し合ってるだけじゃ何も変わらないだろ。お前は何もできなかったじゃないか。だとやめろっつってんだろうが、そこの2人。だったらまず桐山のところに行こうぜ。行ってどうする。なんとかする。邪魔するな。どけ。 Anjir gila ini sumpah, makin terpecah ikatan pertemanan mereka. Ini nih yang Fujian pengen ya. Keesokan harinya saat masuk sekolah semuanya tuh pada jalan sendiri-sendiri dan lebih milih cuek dengan keadaan biar kejadiannya tuh nggak terulang lagi. Si Yui ngotot pengen ngurung diri biar nggak nyakitin orang secara fisik. Si Taichi juga nggak bisa kontrol emosional hati karena sifat terlalu baik dan rasa ingin membantunya. Inaba juga lebih milih menghindar daripada harus memperburuk suasana. Aoki juga nggak bisa dapat solusi terbaik biar Yui mau masuk sekolah lagi. Dan yang terakhir ini si Nagase ya, yang berusaha untuk menyatukan mereka semua kembali. Acara Dharma Wisata pun tiba. Nagase meminta Inaba ikut dengannya, tapi di sini Inaba nolak dan muncullah emosional Nagase. Jadi keinginannya malah makin ngotot ya. Setelah Nagase sadar, Inaba menyuruhnya untuk menjauh. Makin sedih si Nagase ini. Kemudian Fujishima yang melihat ini langsung memutuskan kalau Inaba, Nagase, Taichi, dan Watase sekelompok dengannya. Saat pulang sekolah, Nagase tetap menunggu Taichi dan kawan-kawan lain di ruang eskul. 部室で待ってるからね。 Taichi yang menyendiri ini membantu Pak Goto yang normal buat gantiin meja guru di kelas. Di sini Pak Goto menyadari kalau Taichi lagi ada masalah. Jadi dia menyarankan kalau ada masalah seharusnya dibahas bareng-bareng. Jangan cuma menghindar dan membiarkan masalah itu. Walaupun suatu masalah bisa menyakiti perasaan seseorang, itu hal wajar. Itu yang dinamakan pertemanan. Membiarkan masalah hanya akan membawa penyesalan di akhir. あ、でもそういう時も逃げないでちゃんと話し合った方がいいぞ。ぶつかり合わないとなかなか本当の友達にはなれないもんだしな。それはたまには失敗するかもしれないけど、
言わないで変になったら一生後悔するぞ。 Lalu Pak Goto menyuruh Fujishima buat dengerin curhatannya si Taichi ini. Tapi di sini Taichi gak bisa jelasin secara rinci. Dia hanya bertanya ke Fujishima, bagaimana kalau pembicaraanmu dapat membuat hati orang lain tersakiti? どっちが大切なの？その相手を傷つけないこと？話し合って何かを達成すること？私は人って傷つけ合うものだと思ってるけど、まあ八重樫君がどう考えるかはご自由にって感じね。 Karena saran dua orang ini ya, si Taichi jadi membicarakan kembali masalahnya ke Nagase dan Aoki. Lalu mereka pun berbaikan kembali. Sekarang tinggal Inaba dan Yui. Nagase tetap membujuk Inaba biar bisa kumpul lagi. Sedangkan Aoki dan Taichi berusaha untuk membujuk Yui. Saat Aoki dan Taichi pulang bareng, Aoki menemukan ide cemerlang biar si Yui bisa kembali lagi ke sekolah. Kemudian mereka langsung menemui Yui dan mengatakan dia harus masuk sekolah bagaimanapun caranya. Yang terpenting adalah sebelum keinginan atau bisikan itu muncul, tanamkan keinginan yang kuat di dalam hati, aku tidak ingin menyakiti orang lain. Dengan begitu semuanya bakal baik-baik saja untuk mencegah biar si Yui ini nggak brutal lagi kayak waktu itu. Akhirnya karena Taichi dan Aoki ngomong seperti itu, Yui masuk sekolah dan disambut dengan Nagase lalu teman-teman lainnya. Yui juga bilang ke Inaba kalau permasalahan waktu itu gak perlu dipikirin lagi. Yang terpenting Inaba harus kembali kumpul ke ruang eskul. Malam harinya Inaba yang lagi santai-santai didatengin sama Fusen Kazura. Dia kesana untuk memperingati kalau Inaba menyendiri kayak gini terus, dia bakal menghancurkan harapan teman-teman lainnya. Bahkan bisa sampai kehilangan mereka semua, terutama Taichi, orang yang paling Inaba sukai. 大切な人がいるんでしょ。黙れ！ああ、これは楽しみですね。 Kalian tahu kan dari awal si Inaba ini terus-terusan mendukung hubungan Nagase dan Taichi. Padahal ya si Inaba ini juga suka sama Taichi. Dan si Inaba ini milih sendiri karena emang dia tuh nggak punya banyak teman dari SMP. Jadi menurutnya lebih baik mendem perasaan karena emang selama ini Doi itu sendirian lah pokoknya. Kalau dia ikut campur lagi ke ruang eskul, dia pasti bakal memperburuk suasana. Ujung-ujungnya emosional hati meningkat dan keinginannya muncul kembali. Dan di saat itu hancurlah nanti perasaan teman-temannya, terutama Taichi. Maka itu semenjak kejadian ngebentak Yui, Inaba terus-terusan menghindar karena dia tuh nggak mau kejadiannya terulang. Sekarang keputusan ada di Inaba, tetap menyendiri kayak gini atau milih kembali ke teman-temannya. Oke, episode 7, 8, 9 sudah selesai ya, langsung rangkum 3 episode. Lanjut lagi kita ke episode 10 yang bener-bener makin emosional ya. Tiba saatnya pemberangkatan acara Dharma Wisata dan akhirnya Inaba memutuskan untuk kembali seperti biasa walaupun masih ada sedikit keraguan. Setelah mereka sampai, mereka bersih-bersih di sekitar sana biar bisa masak untuk kebutuhan makan siang. Lalu Inaba dan Taichi membuang sampah yang letaknya ada di dekat jurang dan menurut ramalan zodiak, hari itu Taichi lagi mengalami apes yang benar-benar buruk. こんな風に稲葉とどうでもいい話をするのは久しぶりだなって。あっちの3人うまくやってるかな。まあ大丈夫じゃない。なんだよ、そんなに嫌がるなよ。うるさい。 Inaba semakin tidak bisa mengontrol hatinya. Ini bisa gini ya. Reaksi cewek galak tegas tapi pas deket cowok yang dia suka, ngefly-nya gak karuan ya. Galaknya itu ya nurun dari 100% ke 10%. Nah pas lagi nyiapin makanan si Taichi muji Nagase karena dia kelihatannya udah kebiasaan sama hal-hal kayak ini. Tapi pas giliran si Inaba, 私だって本気出しゃすげえんだよ。見せてやろうか。米研いできたぞ。あら、仲良しこよしじゃない。 mereka pun makan bersama. Lalu setelah itu mereka bersih-bersih lagi. Tapi Nagase dari tadi sadar ya, ini kok kayak bukan Inaba yang biasanya ya. Nah kemudian si Taichi tahu kalau jarinya Inaba berdarah. お前血出てないか？ほらここ、ばい菌入ったらどうすんだ。 Perasaan yang selama ini disembunyikan Inaba sekarang sudah diketahui oleh Nagase. 私ちょっと行ってくる。おい永瀬。 稲葉、太一のこと。待って、稲葉。バレた。ねえ、どうして。 Inaba berpikir hanya cara ini yang bisa dia lakukan biar semuanya tetap bersama-sama. Aoki dengan Yui dan Nagase dengan Taichi. Kalau Inaba mengutarakan perasaannya ke Taichi, pasti bakal memperburuk suasana dan lama-lama pertemanan bakal hancur. Inaba nggak pengen hal itu terjadi karena Inaba bener-bener sayang sama teman-temannya. バカじゃないの。稲葉姫子がこんなにバカだとは思わなかった。
他にどうしたらよかったんだよ。どうもしなくていいんだよ。そんなわけないだろ。恥ずかしくて心配かもしれないけど言ってよ。言えるわけないだろ。そんな稲葉姫子のことが好きな私はどうしたらいいんだよ。永瀬伊織と稲葉姫子の関係は男を取り合ったことぐらいで壊れないよ。よし、分かったよ。もう後悔しても知らねえぞ。 Tapi masalahnya ya ini Fuzen ganggu lagi ya tiba-tiba ya. Dia masuk ke tubuh Nagase dan mengatakan Taichi mengalami kecelakaan dan terjatuh. 八重樫さんが落ちたんですよ。あの崖から。自己犠牲野郎って本当にすごいですね。それは余計。 Ternyata Fuzen tadi itu ngerjain Inaba doang. Taichi lagi nyelamatin kucing tapi tiba-tiba dia jatuh lalu pingsan. Langsung lah ya kan si Inaba ini nangis kejer-kejer karena pikirannya udah kemana-mana gara-gara omongan Fuzen tadi. 心配させるなよ、バカ野郎が。太一は大丈夫だから。何そんなに心配したの？稲葉、なんかわからんけどすまん、俺が悪かった。 Mereka pun pulang dari acara Dharma Wisata dan kejadian Kizu random pun berakhir di sini. Di halaman sekolah, Inaba ingin membicarakan sesuatu ke Taichi dan ternyata Inaba mengutarakan perasaannya yang udah dia sembunyikan selama ini saat itu juga. 好きだ。でも今はやっぱり永瀬のことが好きだ。 分かってたよ。でも今はってことは逆転の可能性があるってことだろ。好きなようにやってくれ。まるで永瀬とお前で俺を奪い合うみたいな。 Langsung seneng hatinya Inaba ya setelah mengutarakan perasaannya ke Taichi. Sekarang persaingan Inaba dan Nagase untuk mendapatkan Taichi pun dimulai. Episode 10 sudah selesai ya. Lanjut lagi kita ke episode 11 dengan kejadian yang baru. Tapi sebentar dulu teman. Ini udah part 2 ya. Ini udah selesai part 2 dan video berikutnya aku bakal lanjut ke part 3. Oke, ya wes gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Guardian pamit undur diri. Sampai jumpa di part ketiga teman. Bye bye. See ya.